Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Ya, jadi memang Lampung ini menjadi sarang kelompok intoleran, bahkan kelompok radikal. Karena beberapa peristiwa persekusi terhadap kelompok minoritas masih sering kali terjadi di Lampung. Walaupun di tempat-tempat lain juga terjadi. Baru kemarin terjadi lagi sebuah gereja di mana umatnya sedang beribadah. Datang sekelompok masyarakat dengan cara tidak sopan, ya, seperti mereka masuk warung saja dan meminta supaya kegiatan ibadah itu dihentikan. Ini memang membuat kita jadi miris. Karena jaminan konstitusi tentang kebebasan memeluk agama itu harus paralel dengan kebebasan menjalankan ibadah agama. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 memberikan jaminan yang sama. Dia menyatakan bahwa setiap warga negara dijamin kebebasan untuk memeluk agama dan kebebasan untuk melaksanakan ibadah. Artinya orang mau memilih agama itu derajatnya sama dengan orang mau melaksanakan ibadah. Kalau hanya orang boleh memilih agama terus ibadahnya dihalang-halangi, ya, dibatasi, bahkan melalui cara-cara yang tidak terpuji ditolak dan dihentikan. Ini adalah tindakan yang sangat tidak adil. Karena negara kan memberikan jaminan yang sama. Di sini kita lihat masih terjadi diskriminasi. Diskriminasi baik dilakukan oleh pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, tidak menindak secara tegas kelompok yang melakukan persekusi, ya, kelompok yang melakukan tindakan yang bersifat diskriminasi ras dan etnis dibiarkan merajalela. Sementara kelompok minoritas yang harusnya diberikan jaminan untuk melaksanakan ibadah dibiarkan dipersekusi. Ujung-ujungnya dibawa ke perdamaian dengan posisi tidak netral, tidak setara, bahkan ditekan. Cukup dengan meterai 10.000 selesai persoalan. Belum lama ini Presiden Jokowi sudah mengingatkan, ya, persoalan konstitusi, ya, hak-hak konstitusional masyarakat itu adalah persoalan serius dan jangan main-main, jangan main-main. Tetapi apa yang terjadi kemarin di Lampung? Dibiarkan persekusi terjadi, polisi datang pun tidak berdaya, dan sampai dengan hari ini kita belum tahu apakah pelaku itu sudah diproses hukum atau tidak. Padahal di dalam undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis tahun 2007 atau 2008. Kemudian di dalam undang-undang terakhir, ya, Perpu dari Presiden Jokowi yang secara progresif merubah Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 dengan Perpu nomor 16 tahun 2017 yang kemudian menjadi undang-undang. Itu dengan tegas melarang setiap orang, ya, atau anggota ormas dilarang untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, ya, melarang orang untuk melakukan ibadah, ya, melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan etnis, sebagaimana apa yang terjadi di Lampung kemarin. Sekelompok orang yang bukan orang Kristen tetapi masuk di dalam tempat ibadah umat Kristen yang sedang beribadah, minta dihentikan dan minta keluar dari gereja tanpa ada penindakan. Ini yang kita bilang negara masih gagal melindungi kelompok minoritas.
Karena hukum kita tidak tegas. Aparat kepolisian kita tidak berani bersikap tegas terhadap kelompok ini. Padahal hak kita sama. Ya. Jaminan terhadap kebebasan beragama itu dan jaminan terhadap pelaksanaan ibadah itu berlaku terhadap semua agama di Indonesia. Kalau kita bandingkan pelaksanaan ibadah di tempat di mana katakanlah di Indonesia Timur, tidak pernah terjadi kelompok dari yang menjalankan katakanlah saudara-saudara kita yang muslim menjalankan ibadah di Indonesia Timur kemudian diganggu atau dilarang atau dipersekusi, tidak pernah ada. Tetapi kenapa di sini terjadi sebaliknya dan itu dibiarkan oleh aparat penegak hukum? Nah, kegampangan polisi ini pertama, polisi sendiri takut terhadap kekuatan massa. Ya. Yang kedua, polisi juga sudah banyak terpapar paham intoleran dan radikal. Karena itu mereka juga bertindak setengah hati. Karena pertama mereka juga merasa karena sudah terpapar radikalisme sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok yang melakukan persekusi dianggap sebagai sesuatu yang benar, lalu ya mereka secara minus malum menyelesaikannya dengan cara itu tadi, berdamai. Padahal dari segi undang-undang, dari segi hukum positif sudah sangat cukup untuk menindak kelompok ini. Ya. Ancaman pidananya juga tinggi. Kalau di dalam undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ancamannya 5 tahun, di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016 melalui Perpu Presiden Jokowi itu ancamannya 5-20 tahun. Tetapi undang-undang ini pun tidak pernah diterapkan. Belum pernah kita dengar kelompok yang melakukan persekusi, ya, melakukan tindakan-tindakan yang intoleran dan radikal diproses dengan pasal ini. Padahal ketika Presiden Jokowi melahirkan undang-undang ini, Presiden Jokowi pun tiap hari dibully, dikritik, diprotes, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang akhirnya pun pemerintah memenangkan bahwa undang-undang ini sah. HTI pada waktu itu menggugat Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, dan ketika Perpu ini menjadi undang-undang dan pemerintah mencabut keberadaan HTI, HTI menggugat Presiden Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu pun mereka kalah. Tetapi secara pidana, kelompok yang melakukan persekusi ini tidak pernah diproses. Dan ini salahnya pihak kepolisian. Selama ini polisi, kalau menyangkut soal ini kita hanya bisa mengandalkan Densus. Tetapi Densus kan juga terbatas. Dia punya wewenangnya itu sangat terbatas, khusus untuk hal-hal yang sifatnya sudah masuk kepada kejahatan terorisme. Tapi kejahatan yang masih dalam tahap intoleran dan radikal, itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Ormas ini dan Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ini yang harus menjadi pijakan untuk menindak mereka. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada satu pun yang mereka proses. Tapi kalau misalnya kejadian yang sebaliknya seperti kita lihat pada ketika Ahok dan Ibu Leni di Medan, pengadilan dikepung, polisi dikepung, bahkan mereka berani mengintimidasi pihak kepolisian untuk segera menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ini yang kondisi ketidakadilan ini masih berlangsung sampai hari ini. Jadi kita berharap presiden ke depan adalah presiden yang harus punya komitmen tinggi dalam memberantas, ya, melaksanakan undang-undang untuk menindak kelompok intoleran, kelompok radikal demi menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keberagaman kita di dalam NKRI. Kalau presidennya tidak seperti itu, maka jaminan terhadap NKRI cepat atau lambat negeri ini akan bubar. Dari nama-nama yang muncul, kita baru melihat Ganjar Pranowo punya komitmen yang tinggi dan dia menyatakan itu secara terbuka. Karena itu kita juga harus memberi pesan khusus kepada calon presiden terutama kepada Ganjar Pranowo supaya sikap dan pernyataan yang selama ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga NKRI, ya, menolak intoleran, menolak radikalisme dan terorisme. Sikap itu harus ditunjukkan terus-menerus dan dilaksanakan secara konsekuen sekiranya Ganjar Pranowo dicalonkan dan terpilih menjadi presiden pada 2024.
Karena dari nama-nama yang muncul, komitmen untuk menjaga, merawat kebinekaan, ya, menindak kelompok yang melakukan tindakan yang intoleran dan radikal seperti kita lihat di Jawa Tengah, beliau langsung turun dan memberikan sanksi tegas, copot, pecat, keluar. Itu baru pemimpin yang kita tunggu. Ya, jadi apa yang sudah dirintis oleh 10 tahun Presiden Jokowi, terutama Presiden Jokowi berani mengeluarkan Perpu mencopot pasal-pasal dari undang-undang yang dibuat SBY yang memberi ruang kepada keleluasaan kelompok radikal dan intoleran dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ormas. Ini supaya Presiden ke depan harus jalankan secara konsekuen, yaitu apa? Kalau ormas-ormas ini intoleran dan radikal, bubarkan badan hukumnya, pelakunya diproses pidana, dihukum seberat-beratnya. Hanya dengan cara itu akan ada efek jera. Jika tidak, mereka akan mengulangi terus-menerus. Karena perundang-undangan kita pun sudah banyak yang terpapar. Ya. Kelompok radikal, kelompok intoleran sudah banyak masuk ke partai-partai politik dan menguasai parlemen. Buktinya undang-undang seperti yang ketika rejim SBY, undang-undang Ormas ini menyuburkan radikalisme. Juga undang-undang pilkada, kejahatan SARA di dalam undang-undang pilkada, ancaman pidananya hanya 3-8 bulan. Padahal ancaman pidana di dalam undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis itu pidananya 5 tahun. Tetapi ketika dia masuk pilkada, kok ancaman hukumannya rendah? Di situ saya simpulkan undang-undang ini basisnya intoleran.